Siap, Prof. Jual mulai. Doa selesai. Kepada guru. Enggak, Prof. Enggak, Prof. Tadi, ya sebelum kita ke pelajaran, kita berdiri dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, selamat berdiri. Hari ini Oke, kelas 7A ada yang tidak masuk? Oh iya. Kita sebelum ke pembelajaran hari ini, kita bikin dulu ya. Nanti kalau saya bilang tepuk kalau saya bilang pagi, tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Kalau saya bilang malam, 3 tepuk. Paham ya? Oke. Pagi, siang, malam, 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 pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam. Nah, ya tepuk tangan untuk sebelum kita ke materi kita tentang berpikir komputasional, kita masuk ke video dulu ya. Temuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama yaitu kalkulator, yang kedua pembayaran online, yang ketiga belajar online, yang keempat berbagi informasi dengan cepat, dan masih banyak lagi beberapa contoh lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Karena menyaksikan video tersebut saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Nah, itu nanti ada konsepnya. Kalian bisa lihat, oh bangun tidur, apa? Sholat subuh dulu, terus membersihkan kamar, terus setelah itu mandi, makan, menggosok gigi, setelah itu berangkat sekolah, setelah pulang apa? Tidur lagi, terus mandi, berangkat ngaji, belajar dan tidur. Ini contoh sederhana dari berpikir komputasional. Dasar dari berpikir komputasional yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Komposisi yaitu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya membagi tugas dalam membersihkan kelas. Regu piket dibentuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu nanti dibagi. Oh, yang bagian menyapu, oh si A dan si B. Atau yang bagian menyapu sana. Nah, itu bagian dari dekomposisi. Dekomposisi membagi masalah kompleks yang besar menjadi kecil, per bagian, sub-sub yang kecil. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari kalian apa? Memasak opor ayam. Opor ayam, contohnya ada alat dan bahan. Alat bahannya apa kak? Misalnya kompor, gas, panci, terus apa? Wajan, terus blender, terus ulekan, boleh. Nah, bahannya apa? Bahannya ayam. Terus bumbunya apa? Bumbunya, oh masa opor ada cabai. Bumbunya apa? Kunyit. Terus oh ya, terus bawang
Yang bisa? Ya, berapa? 32. Salah. 22. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini nanti bisa jawabannya dua-dua. Itu bagaimana? Ditambah? Nah, oke. Kita cek jawabannya ya. Betul atau tidak? Jika ditanyakan berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola dari angka yaitu setiap bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi itu menghilangkan atau memfilter bagian yang tidak penting. Dalam berpikir komputasional, kita ada bagian abstraksi, menghilangkan atau memfilter bagian yang tidak penting. Contohnya seperti ini ya. Jika ada bayi datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas. Nah, ini kalian perhatikan abstraksi, menghilangkan atau membuang bagian yang tidak penting. Kita mencari berapa luas ACF. A, C, E, F. Jadi, yang kita hilangkan adalah bagian B dan D serta warna. Ya, warna ini ungu, ini warna kuning. Kita hilangkan bagian ini. Kita juga menghilangkan bagian B dan D untuk mencari luas A, C, E, F. Oke, siapa yang bisa? Luas persegi panjang, rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 5. Ini 5 tambah 3. Oke, lebarnya? Lebarnya? Oke, berarti panjang kali lebar 8 kali 3 sama dengan 24. Kita buktikan. ACEF. Lalu ACEF adalah persegi panjang. Jadi luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi 8 dikali 3 adalah 24. Jadi luas bangun ACEF adalah 24. Nah, Dasar berpikir komputasional yang terakhir, yang keempat, yaitu algoritma. Algoritma itu merupakan langkah-langkah atau prosesnya. Jadi, seperti ya saya contohkan, kalau kalian membuat sayur opor ayam, itu kan tadi kalian dekomposisinya menyediakan alat dan bahan. Nah, algoritma ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, jadi manfaat berpikir komputasional untuk kita dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu membantu menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuatnya menjadi lebih mudah dikelola. Contohnya kalau kalian bangun tidur, kalian sudah membuat jadwal untuk hari ini bangun tidur, membersihkan kasur, cuci muka, sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Berarti itu secara kalian sudah terkonsep, oh setelah ini. Itulah cara berpikir komputasional. Itu sangat bermanfaat untuk kalian. Yang kedua, membantu dalam membuat solusi yang efektif
nanti mengerjakannya di belakang sini ya. LKPD-nya di belakang sini. Nanti kalian presentasi maju ke depan bersama kelompok kalian. Ini LKPD ini menjelaskan tentang proses pembuatan mie goreng, tapi dengan cara berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasionalnya silahkan dikerjakan anak-anak. Ayo dikerjakan presentasi ya. Ya, itu dikerjakan. Nah, itu ya. Nah, ini dibuka dalam dari tentang cara komputer menyelesaikan tugas. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Menurutmu, apa yang biasanya kamu lakukan saat menyelesaikan tugas seperti memasak mie? Kami akan mempresentasikan cara membuat mie instan dengan cara pengenalan pola. Memasak mie goreng satu tungku api membutuhkan waktu 30 menit. Adakah yang ingin ditanyakan? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari diskusi kami. Kami ingin mendiskusikan tentang apa langkah-langkah yang bisa dilakukan saat menyelesaikan masalah instan dengan cara algoritma.
adalah sebagai berikut. Pertama-tama panaskan air sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie instan ke dalam air panas. Ditunggu sekitar 5 menit. Setelah mie-nya matang, saring mewarnai saringan. Setelah itu bumbu mie instan dituangkan ke piring. Lalu aduk secara rata dan siapkan bumbu. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Kalau memasak mie instan, airnya apakah harus mendidih atau tidak? Ya, harus mendidih. Dan sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua kelompoknya presentasi? Hari ini pembelajaran hari ini menyenangkan? Ingat saja apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Terus dasar-dasar berpikir komputasional yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, teman-teman saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke presentasi yang terakhir dan kelompok terakhir, kita berikan dulu ya. Kalau saya bilang pagi tepuk 1, kalau siang tepuk 2, kalau malam 3 tepuk. Oke, pagi, malam. Wah, ini udah gak fokus ini. Ulangi. Pagi, malam. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Nah, sudah fokus? Sudah fokus belum? Langkah-langkah membuat mie instan sebagai berikut. Pertama, panaskan air sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie instan ke dalam air. Sudah semua kelompoknya presentasi? Hari ini pembelajaran hari ini menyenangkan? Ingat saja apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Terus dasar-dasar berpikir komputasional yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, teman-teman saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.